Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari Selasa ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Baik, di kelas 6 ini Pak Guru ingin menyampaikan sedikit ilmu Pak Guru tentang tumbukan resiliasi. Nah, kemarin Pak Guru sedang mengikuti pelatihan dan sekarang Pak Guru ingin mencoba untuk tumbukan resiliasi pada anak-anak kelas 6 ini. Gitu ya? Nah, apa sih itu resiliasi, tumbukan apa sih? Nah, dalam 7 jurus BK itu ada yang namanya alur arka, dimulai dari aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi kan nanti kita akan belajar sambil bermain untuk menumbuhkan daya lenting kalian. Pak Guru yakin dari anak-anak ini ada yang pernah mengalami kegagalan dalam bentuk apapun, iya toh? Baik itu dalam dulu pas kecil, pas mau belajar jalan, mesti pernah yang namanya jatuh. Tapi tidak mungkin putus asa, tetap berlatih agar bisa. Oh, pas waktu gede belajar naik sepeda ontel. Ada yang pernah belajar sepeda ontel? Pernah jatuh? Pernah menangis? Pernah terluka? Pernah kecewa? Nah, bagaimana kita mengatasi itu semua dengan cara kita terus mencoba dan berlatih tanpa ada rasa putus asa. Nah, di pembelajaran dari ini anak-anakku semua masuk ke jurus tumbuhkan resiliasi, yaitu sikap agar kita bisa terus tumbuh dan berkembang ke depannya. Untuk disiapkan ada konsentrasinya karena ada yang namanya siluman Fred mindset akan menghalanginya. Mindset itu pikiranmu yang akan menghalangi kamu ke depannya bagaimana. Jadi kita harus lawan dan kita harus bisa terus berjuang. Sekarang kita tepuk konsentrasi dulu biar kita fokus dalam pembelajaran ini. Gitu ya? Tepuk fokus. Mengingat, fokus. Lanjut. Di sini Pak Guru akan mengajak kalian untuk bermain. Yang pertama adalah kita melakukan aksi. Aksi yang pertama, ayo kita berlomba membangun menara menggunakan kartu. Dibaca dulu peraturannya. 1, 2. Bagilah peserta menjadi 5 kelompok. Karena kita cuma berempat, kita bagi menjadi 2-2, gitu ya? Oke? Nanti Bila sama Fadil, Fahira sama Benu, gitu ya? Oke, 2-2. Terus, Adil. Baca yang mana? Setiap kelompok akan mendapatkan properti untuk disusun agar menjadi menara. Oke, propertinya yaitu kartu. Kalian akan mendapatkan satu box kartu. Nah, silahkan nanti disusun membuat menara. Lanjut Fadil, Fadil. Buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Nah, tipsnya buatlah menara setinggi mungkin dan sekuat mungkin untuk menjadi pemenang. Lanjut Dil. Akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Nah, nanti di tengah-tengah kalian bangun akan ada badai. Nanti badainya dari patanan, bisa dari hembasan tangan atau dari hempasan dari buku-buku atau kipas, gitu ya. Lanjut Dil. Jika menara roboh, akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Oke, sudah siap? Sudah paham ya peraturannya ya? Membuat menara setinggi mungkin dan sekuat mungkin. Silahkan sekarang mejanya disatukan dulu.
Guru kasih waktu 5 menit dulu untuk kesempatan yang pertama. Dimulai dari sekarang, silakan. Ya, dibuka. Dibuat menara, bisa buat menara. Berkelompok, jadi buatnya satu, tiap kelompok satu aja digabung. Terus buat setinggi mungkin dan sekuat mungkin. Ayo, kerjasama. Cari tempat yang kotor mungkin, gila mungkin. Ini sambil berdiri boleh. Yo, silakan. Ayo silahkan dibuat menaranya setinggi mungkin dan sekuat mungkin. Sama konsentrasi. Tiga 30 detik lagi. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak perlu banyak atau untuk berapa gitu biar bisa tinggi. Ini kan jalan lapis kita lihat.
tapi kipas ini akan menyerang kalian. Hahaha. Oke, waktunya habis. Mari kita membagikan angin ribut derewaan. Oke, mari kita makan. Wow, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Ternyata menaranya masih ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Walaupun kalian sudah berusaha berulang kali, tapi itu adanya rasa penasaran dan ingin terus mencoba, gitu ya. Oke, silakan sekarang diberesin dulu kartunya. Pertanyaan yang pertama, saat menaramu roboh, bagaimana perasaanmu? Mulai dari bila terlebih dahulu tadi, perasaannya bagaimana ketika menaramu roboh? Kecewa, terus sedih. Iya, udah mau jadi malah terus berikutnya Fadil, sebentar dulu. Yuk, bagaimana perasaanmu saat menaramu roboh? Bagaimana tadi perasaanmu saat menaramu roboh? Kecewa. Akankah mencoba lagi? Ya. Ya, mencoba lagi terus ya. Ini sekarang Mas Beno, bagaimana perasaanmu tadi? Berulang kali mencoba ya? Kecewa. Kecewa. Terus? Ya. Sedih. Soalnya udah mau itu pada aku. Oke, sekarang Fahira, bagaimana perasaanmu Fahira? Kecewa. Sama sedih. Sama sedih. Terus? Ingin mencoba. Ingin mencoba lagi. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaannya. Apa yang kamu lakukan saat menaramu roboh? Nih, kelompok yang pertama terlebih dahulu. Boleh. Saya mencoba lagi agar bisa menjadi menara yang kokoh dan tinggi. Kalau Fadil? Memperbaikinya lagi, tidak menyerah. Iya, tidak menyerah. Bagus sekali. Coba sekarang.
untuk menjatuhkan boneka itu biar tidak bisa berdiri. Ya toh, boneka itu kan harusnya berdiri. Bu guru meminta untuk menjatuhkan. Bagaimana caranya? Bukan jatuh dari meja, tapi menjatuhkan kepalanya biar ada di bawah gitu. Terus berbagai cara dilakukan. Ada yang dipukul, ya toh. Nih, sampai guling-guling, diputar-putar. Bagaimana caranya? Sampai ditindih buku, dibuka, dia balik lagi. Terus guru bilang, siapa yang paling kuat di kelas ini? Nah, ini yang paling gede maju, paling kuat. Siap. Guru ngasih pukulan yang besar, dipukullah dia bonekanya. Awalnya bisa, tapi ternyata bisa bangkit lagi. Nah, ini yang harus ada pada diri kalian. Ketika kalian diejek, ketika kalian dibully, ketika kalian direndahkan, kalian harus terus bangkit. Jangan mudah menyerah. Apalagi cuma kata-kata dari teman. Oke? Jadi dalam video itu mengajarkan bahwa kalian harus terus tumbuh, walaupun dijatuhkan, walaupun nilainya jelek, tapi tetap terus harus bangkit. Seperti kalian membangun menara lagi, berulang kali gagal, pasti ada rasa kecewa, tapi terus mencoba sampai waktunya habis. Nah ini sekarang pertanyaan Pak Nana, dia sedang belajar jalan. Dia berusaha jalan, tapi ternyata jatuh. Jatuhnya bukan hal-hal yang biasa, jatuhnya kepala duluan. Loh, sampai makan pasir. Tapi apakah anaknya Pak Nana menyerah sampai situ saja untuk belajar berjalan? Tentu tidak. Jatuhnya sampai parah. Kepalanya duluan itu langsung sampai makan pasir. Tapi apa yang terjadi tentang anaknya Pak Nana? Dia terus mencoba berjalan di atas pasir. Sampai berusaha agar tidak terjatuh lagi. Ini adalah salah satu contoh ketika kalian juga menghadapi hal-hal yang sama. Ketika kalian memiliki kegagalan, kita harus memiliki yang namanya daya lenting atau kekuatan pada diri kita sendiri. Mengapa daya lenting itu penting? Karena ada beberapa kasus yang tidak kuat menghadapi cobaan. Salah satunya nih, sering diejek tidak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Gak boleh kayak gitu. Kita harus lebih percaya diri, ya. Gak seperti kayak gini. Mengapa? Karena daya lenting itu berasal dari diri kita sendiri. Contoh lagi, ada siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Cuma gara-gara HP-nya disita. Ya, kita harus bisa berpikir logis. Boleh main asal tahu waktu. Seperti ini nggak bisa menahan diri. Ada lagi tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Nah, pikirannya gimana kalau seperti itu? Ya? Kita harus bisa mencoba menerima. Lalu kita juga memiliki daya lenting untuk kita buktikan. Aku nggak punya ini, misal nggak punya ayah, tapi saya bisa kok melakukan hal-hal yang lain. Gitu. Seperti kalian yang lengkap bisa dengan cara kita pembuktian. Gitu. Nah, pola berpikir tumbuh sejak dalam pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita berpikir mindsetnya baik, terus berusaha, gagal coba lagi, enggak mutungan, enggak nesu terus, nanti kita akan memiliki sifat yang
baik dalam menghadapi kehidupan. Setiap orang pasti memiliki jatah gagalnya sendiri-sendiri. Pak Guru juga pernah gagal berulang kali. Saat apa? Oh, saat SMA, pengennya masuk SMA di Wonogiri, ternyata keterimanya di SMA Jumapolo. Gak apa-apa, gagal. Kita pelajari lagi di SMA Jumapolo. Pak Guru pengen ke Universitas Negeri yang ada di Jogja dan juga ada di Semarang. Ternyata gagal juga. Terus Pak Guru diterimanya di Sukoharjo. Tapi keinginan tetap di negeri ini masih ada. Jadi suatu saat pasti keinginan itu bisa tercapai, yang namanya cita-cita. Maka dari sekarang silakan susun cita-cita kalian yang bagus, ya, nggak seperti di HP CEO, yang relate saja dengan kehidupan kita. Oh, pengen jadi dokter, boleh, bisa saja dilaksanakan, ya, dengan belajar yang tekun, dengan terus mengikuti apa yang kalian cita-citakan, maka potensi diri kalian akan terus tumbuh. Dimulai dari yang kesuksesan. Kalau pikiranku sukses itu ya bisa jadi punya bakat, tapi tidak. Pemikiran kita sekarang berubah. Sukses itu saya bisa sukses dengan berusaha. Terus pintar rasa sinau. Ya nggak bisa kayak gitu. Harus terus belajar. Ya sukses namanya grow mindset yang baru, ya, pemikiran. Lalu kegagalan, ketika menghadapi kegagalan, nah pemikiran yang buruk, ya sudah, saya menyerah. Tapi kalau pemikiran yang bagus, saya akan coba lagi. Ketika menghadapi kesulitan, bilangnya saya tidak bisa, Pak. Tapi sekarang kita ubah, saya belum bisa. Sama tidak bisa beda loh ya. Sekarang ketika menghadapi masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Kenapa tidak ke orang lain saja? Itu pemikiran yang buruk. Tapi ketika pemikiran yang bagus ini, solusi apa yang bisa saya upayakan? Memberikan solusi, bukan malah mengkritik atau grundel gitu. Ya, ketika mendapat kritikan, kamu itu nggak menjaga kebersihan, sepatunya nggak pernah dicuci, terus gejolak yang sakit hati. Pemikiran yang bagus itu mengucapkan terima kasih, saya akan memperbaikinya dengan cara menjaga kebersihan, sepatunya dicuci. Jadi ketika menerima kritik, kalian juga harus mengucapkan terima kasih dan melakukan perbaikan. Oke? Nah, ini kita sudah masuk di tahap konseptual. Oke, kemarin Pak Guru sudah menjelaskan tentang syarat di pembelajaran IPAS. Ini adalah bentuk syarat yang ada di tubuh kita. Nah, syarat-syarat ini berpengaruh penting pada perkembangan otak kita atau mindset kita. Mekanisme biologis yang mendasari growth mindset, setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi syaraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi ketika kalian gagal dalam mencoba membuat menara tadi, terus pemikiranmu tambah, nek kayaknya gagal, berarti tak tahu isolasi mikir-mikir. Saya bisa 2 lantai. Ternyata ambil meneh, nyoba lagi dengan cara yang lain. Maka otak kita membentuk syaraf-syaraf yang baru dan kita lebih kuat lagi untuk menghadapinya. Ya. Nah. Terus ujian menghancurkan resiliasi. Jangan bangga dengan ujian, karena ujian itu nanti dapat merusak daya pentingmu. Jadi yang kamu butuhkan sekarang bukan hanya ujian, tapi dukungan.
Siapa yang mendukungmu? Ya orang-orang terdekatmu. Yang dari keluarga, oh dari orang tua, ada bapak, ibu, saudara, itu mendukungmu. Untuk apa? Untuk terus belajar. Buktinya apa? Bapak ibumu bekerja keras untuk cari uang biar kamu bisa sekolah. Ya toh? Itu suatu bentuk dukungan. Memberikan fasilitas-fasilitas, oh ditumbas nih tas, tumbas nih sepatu, dikasih seragam yang bagus. Itu bentuk buku. Nah, di sekolah ada bapak ibu guru yang terus menasehati kalian dalam belajar, dalam sopan santun, dalam berbagai akhlak yang baik. Ya. Di lingkungan masyarakat pun juga mendukung. Oh ada TPA, ada kegiatan 17 Agustus untuk meningkatkan keterampilan kalian nanti sama pemuda. Itu salah satu bentuk dukungan-dukungan. Nah, berikutnya adalah lebih spesifik lagi tentang ujian dan dukungan. Oke, selanjutnya kita akan praktek menentukan yang namanya pohon potensi pada diri kalian. Jadi dimulai dari daun. Kalian berpikir kemampuan apa yang kalian miliki? Menurutmu kalian memiliki kemampuan seperti apa? Di bidang apa? Silahkan dipikirkan. Menggali potensimu. Lalu prestasi apa yang pernah kamu raih? Pernah juara apa? Pernah melakukan apa? Yang menurutmu itu berprestasi, membanggakan bagi dirimu sendiri terlebih dahulu. Oh saya bisa ini sendiri Pak. Si A, si B tentu berbeda-beda. Terus bunga, sifat baikku, kamu memiliki sifat baik apa? Pada teman, kepada diri sendiri, kepada orang tua. Sifat baik apa yang ada dalam diri kalian? Lalu ada juga tentang impian atau di matahari. Impian besarmu ingin menjadi apa? Ingin bisa apa? Nanti silahkan ditulis. Oke? Lalu nanti dibacakan ya. Terus komitmenku ketika sudah ditulis semua, oh di sini ada akar orang yang mendukung, orang tua, guru, teman, orang-orang yang mendukungmu dalam tumbuh menghadapi kehidupan. Lalu hari ini aku berjanji bahwa ketika mengalami kesulitan, aku akan satu tetap semangat dalam menghadapi kesulitan, tidak mudah menyerah, mau belajar lagi dari kesalahan, berani mencoba, lalu meminta bantuan jika diperlukan. Oke? Oke. Silakan diisi, lalu dibacakan satu persatu, gitu ya. Oke, ini nama kelas tanggal. Potensi anak pasti berbeda-beda. Sekarang silakan isi dulu. Pohon potensiku, daun atau kemampuan yang kumiliki, berani mengungkapkan sesuatu dan berani berbicara kebenaran. Bunga atau sifat baikku, saling menolong terhadap sesama. Terus. Buah atau prestasi yang pernah kuraih, juara 2 di kelas.
dari namanya disebutkan ya, jangan lupa ya. Ini. Yo. Mantap. Nama Fadil. Mantap. Nama Fadil. Kelas 6. Pohon potensiku. Daun atau kemampuan yang kumiliki. Bisa mengikuti lomba keagamaan. Humoris. Sifat baikku. Bisa menasihati teman. Selalu menolong sesama. Buah atau prestasi yang pernah kuraih. Juara 3 lomba praktek sholat dan wudhu. Dan juara 1 di kelas. Orang yang mendukungku, orang tua, guru, dan teman. Matahari, impian besarku. Saya ingin menjadi dokter hewan karena saya ingin menolong hewan yang diterlantarkan. Komitmenku hari ini aku berjanji bahwa ketika mengalami kesulitan, aku akan tetap semangat, tidak mudah menyerah, terus belajar dari kesalahan, berani mencoba lagi, meminta bantuan jika diperlukan. Aku yakin bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk tadi. Ayo, kasihnya loh. Kamu apa ya? Ayo, apa ya? Apa? Sebutkan nama, lalu pohon potensiku. Nama saya Beno, pohon potensiku. Daun atau kemampuan yang kumiliki. Saya berani menjadi pemimpin upacara dengan suara yang lantang. Bunga atau sifat baikku. Pernah apa? Lanjutkan. Pernah membantu teman yang kesulitan. Buah atau prestasi yang pernah diraih. Pernah ranking 2 di kelas. Akar atau orang yang mendukungku, orang tua dan teman. Matahari atau impian besarku, ini menjadi atlet voli. Terus komitmenmu apa ketika menghadapi kesulitan hari ini? Akan mencobanya lagi dan tidak mudah menyerah. Beri tepuk tangan untuk Beno. Lanjut. Bahira. Yo, Bahira. Sebutkan nama si Mantap. Nama Bahira. Pohon potensiku. Daun atau kemampuan yang kumiliki. Dalam bidang menggambar. Terus? Bunga atau sifat baikku. Membantu teman. Humoris. Buah atau presentasi yang pernah kuraih. Mendapatkan juara 3 lomba aksi. Akar atau orang yang mendukungku. Orang tua, guru dan teman. Matahari atau impian besarku. Ini menjadi chef. Apa itu chef? Apa itu chef? Si Mantap? Apa? Apa itu chef? Apa itu? Apa? Sebutkan. Memasak. Terus? Komitmenku.
yang namanya daun atau kemampuan yang dimiliki. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, ada yang suka menggambar, ada yang suaranya lantang dalam upacara, ada yang pandai dalam bidang keagamaan, ada yang suka membantu temannya. Banyak sekali kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak-anakku ini. Berikutnya adalah sifat baikku, di mana sifat-sifat itu mendasar pada diri kalian. Suka membantu, suka menasihati teman, suka memberikan pencerahan kepada temannya, itu merupakan sifat baik. Lalu ada prestasi, bagus sekali, ada yang lomba maksi, ada yang ranking di kelas. Lalu orang yang mendukungmu ada orang-orang terdekatmu, baik itu orang tua, guru, dan juga teman. Dan jangan lupakan kalian juga memiliki mimpi besar. Impian besar kalian tanamkan pada diri kalian. Jadi ketika mimpi ini suatu saat akan bisa tercapai. Oh, ingin jadi chef atau koki dalam memasak, silahkan belajar mulai dari sekarang. Nanti suatu saat pasti kalian bisa meraih cita-cita kalian. Itu baik itu chef atau poli atau dokter hewan atau menjadi youtuber, itu semua nanti akan bisa terlaksana apabila kalian konsisten dalam melakukan suatu hal. Nah, ini adalah komitmenmu ketika gagal. Oh, naik gagal ya tetap harus semangat, tidak mudah menyerah. Oh, iso masak gosong ini masakan kurang sido jadi saya. Ya jangan gitu. Terus cobalah. Oh, masak meneh ndok ceplok 8 kali ora nggo uyah nggo bumbu hambar enggak mau. Wah, tetap berusaha. Mau belajar dari kesalahan. Oh, nek ini genine kegedean tak cilik sithik. Tuh. Sama halnya volley juga. Oh, nek nyemes itu loncatnya harus tinggi. Oh, servisku ini salah. Harusnya dari atas, tangan ayunan tanganku harus keras. Itu juga harus berani mencoba lagi. Ragu pisah kok. Wah, kan ya mutung. Jangan sampai seperti itu. Lalu jangan melakukan untuk minta bantuan jika diperlu. Minta bantuan teman. Bertanya kepada teman. Nah, masalah bertanya kepada teman, di sini Pak Guru ada teknik burger atau memberi semangat kepada teman ketika menghadapi masalah tadi. Tadi sifat baiknya ada yang menasehati teman. Nah, menasehatinya sekarang menggunakan cara ini, cara burger. Yang pertama, roti atas. Apa itu roti atas? Memberi pujian atau semangat terlebih dahulu. Orang pokok yang mau tetap semangat. Habis itu diberi isiannya, dagingnya, beri saran yang terbaik. Sebaiknya kamu naik servis ini sebentar, diberi sarannya. Terus bawa dikasih tutup dengan kata-kata penyemangat. Coba sesuk dibaleni meneh, mesti iso meneh. Diberi kata semangat. Sama halnya ketika nasi goreng yang gosong tadi, dikasih pujian dulu. Wah, nasi gorengmu terasa harum, tapi ternyata warnanya hitam. Tapi tetap harus semangat ya. Terus dikasih, menurutku dikasih saran. Kamu gorengnya jangan terlalu lama, jangan ditinggal ngobrol, tapi harus fokus dalam menggoreng nasi goreng. Jadi saran yang bagus. Lalu tutup dengan kata-kata penyemangat. Besok pagi kalau goreng caranya begini ya. Itu. Ini adalah teknik burger. Apa? Teknik burger. Nah, ini bisa atas apa? Teknik burger. Satu, beri Pujian atau semangat. dua, Beri saran yang baik. tiga, Tutup dengan kata-kata penyemangat. iya. 3 teknik itu silakan diterapkan apabila menasehati teman. Baik itu teman sedang mengalami kesulitan atau teman yang sedang mengalami masalah. Ya, tetap diberi semangat. Ojo malah orang dikancam. Ya, kita cuma sedikit, jadi semuanya harus berteman. Jangan sampai ada yang bermusuh. Oke, itu tadi. Oke, itu tadi ada jurus ketiga yaitu tubuh
resiliasi. Jadi penyemangat pada diri kalian. Walaupun gagal berulang kali, tetap harus mencoba dan jangan mudah putus asa. Tuh, itu tadi pembelajaran yang dapat Pak Anan sampaikan tentang tumbuhkan resiliasi dan juga tips agar kalian bisa menyemangati teman-teman kalian. Ya. Oke, saya yakin Pak Nanan memberikan itu semua pasti ada alasannya, karena kalian sekarang adalah kelas 6. Panjangnya banyak sekali ujian dan juga persiapan masuk SMP. Jadi jangan mudah putus asa. Walaupun nilai kalian jelek 40 atau 30, tapi tetap harus berusaha. Dengan cara apa? Belajar. Dan tentu masih ada satu teman kita juga yang masih ketinggalan, yaitu Akbar, dan kita bantu sama-sama. Nah, dikasih tahu dengan cara kita ini nasional, ya. Akbar kan sering lupa tuh. Nah, itu juga kita bantu, kasih penyemangat dulu, kasih ujian, lalu kasih sarannya, baru dikasih penyemangat lagi. Ya. Siapa lagi kalau bukan kalian? Ya. Jadi kita harus sama-sama. Cukup itu dari Pak Nanan tentang tumbuhkan resiliasi. Pesan Pak Nanan, jangan mudah putus asa, jangan mudah berkecil hati, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Sekarang kalian kelas 6 sudah dipandang sebesar, sudah dipandang masyarakat itu kalian sudah besar, bukan anak-anak lagi. Sebentar lagi kalian akan memasuki fase remaja, bukan anak-anak lagi, ya. Jadi persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Oh, sholatnya sudah ditingkatkan, jangan bolong-bolong, ya. Ditambah lagi ngajinya. Eman-eman kalau kegiatan kalian sehari-hari cuma main HP terus, ya. Isilah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh Mas Bino, kalau pengen benar-benar pengen jadi atlet voli, minta pada orang tua, aku di lesnya voli mah gitu, kamu benar-benar ingin. Terus ada juga dengan hal yang lain, oh sampingmu kan lapangan voli, wih, ya kegiatan sore di sana, latihan terus. Sama yang lebih besar nggak apa-apa, itu melatih mental. Terus untuk Fahira, Gila juga sama, sebagai perempuan kalian juga sedang beraktivitas di rumah, baik itu belajar memasak, belajar mencuci, belajar pisah-pisah, ya, belajar nyapu, ya. Karena suatu saat nanti itu sangat berguna sekali kemampuan seperti itu. Yang terpenting bisa membantu orang tua, menjadi beban orang tua. Itu ya. Sedikit saja bantuan dari kalian pasti sangat membanggakan bagi kedua orang tua kalian, terutama ketika kalian mendapatkan prestasi. Ya. Aku ingatkan sekali lagi bahwasanya menyesal itu datangnya belakangan. Maka kita harus persiapkan agar tidak menyesal. Oke? Double 1, double 2, double 3, double 4, double 5. Oke, mungkin cukup itu dari Pak Nanan. Ada kurangnya Pak Nanan, mohon maaf. Nanti habis ini boleh istirahat, terus persiapkan untuk sholat zuhur bersamaan. Itu ya? Oke, itu bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya mengalami kegagalan, tetapi saya tidak menyerah dan belajar dari kesalahan. Semangat! Teruslah mencoba selagi kita masih bisa. Saya akan tetap semangat. Teruslah semangat dan jangan lupa